Hadirin sekalian, para peserta tabligh akbar pada kesempatan kali ini, izinkan saya Farhan Darmatatya memimpin talk show pada pagi hari ini. Dulu ketika kami masih di usia-usia mondok SMP tahun 2009, para kiai, para orang tua memotivasi santri-santrinya ketika menghafal Al-Quran, ketika belajar Al-Quran itu adalah untuk menjadi orang-orang yang berguna di masa depannya. Seperti itu. Kamu misalnya boleh ahli di bidang apapun tapi punya dasar Al-Quran. Itu ketika tahun 2009. Dan sekarang zaman itu telah hadir di depan kita, telah hadir orang-orang pemuda-pemuda yang memiliki kelebihan, Allah beri kelebihan suara yang indah dalam melantunkan Al-Quran. Inilah beliau, Ustadz Syamsuri Firdaus. Kita berikan takbir dulu. Allahu Akbar. Kurang kompak. Yang akhwat, yang ikhwan mohon kompak jawabnya ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti itu, alhamdulillah. Kita mengetahui beliau sudah mengikuti lomba MTQ ya sejak tahun 2012 ya, betul, di waktu dari mulai tingkat anak ya di Ambon maksudnya, mungkin sampai dipakai gitu ya. Nah itu kalau boleh diceritakan kepada yang hadir, bagaimana perjalanan seorang Syamsuri Firdaus hingga bisa mengikuti ajang di Turki, perlombaan di Turki. Mulai dari awal bagaimana ceritanya mungkin bisa diceritakan kepada jemaah yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bercerita, berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Saya mengawali cerita ini dengan cerita dari ibu saya. Ya. Dulu ibu saya pernah bercerita seperti ini. Di saat saya masih dalam kandungan ibu saya, di saat ibu saya, jika ada kegiatan seperti kegiatan ibu rumah tangga misalkan, seperti memasak, mencuci, menyetrika baju dan lain-lain itu, pasti mendengarkan bacaan Quran, dan sambil dengarkan bacaan Quran, ibu saya sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak yang ada dalam kandungan saya jadi qori gitu. Karena di kampung saya itu alhamdulillah kampungnya para qori di Bima itu. Jadi anak-anak di sana itu udah pas usia TK itu udah mulai belajar gitu. Nah, alhamdulillah ibu saya sering berdoa seperti itu. Nah, sampai setelah saya lahir, pas saya menginjak usia 3 atau 4 tahun itu, saya mempunyai kebiasaan yang berbeda di antara teman-teman saya yang lain. Saat teman-teman saya yang lain itu asik dengan nyanyiannya, tapi alhamdulillah saya hobinya itu ngaji terus merotal. Teman-teman asik nyanyi, saya merotal gitu. Ya. Terus hobi saya ini tidak sampai di situ. Saya bahkan mengaji itu dalam toilet gitu. Saya ngaji toilet, saking senangnya, saking tertariknya saya dengan merotal, dengan tilawah itu, sampai dibawa ke toilet gitu. Dan setelah itu ibu saya menegur saya, ngapain ngaji toilet? Gak boleh, kata saya. Dan saat itu saya sadar. Nah, artinya awalnya itu memang dari doa orang tua dan juga
mulai menanamkan hobi untuk membaca Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran. Nah, dari situ ketika orang tua saya sudah mengetahui bakat saya, orang tua saya diantarkan saya ke guru ngaji. Guru ngaji sampai-sampai pinjam sepeda tetangga untuk pergi ke guru ngaji. Nah, saya belajar di sana banyak sama guru ngaji. Belajar tentang pernapasan, tentang suara bagusnya gimana, tentang mahazil hurufnya dan lain-lain gitu. Saya ikut MTQ itu kelas 5 SD. Saya mulai ikut MTQ kelas 5 SD. Waktu itu saya ikut sabang murotal. Itu yang kita ketahui kan bacaan murotal itu kayak imam-imam gitu. Seperti ini, contoh seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Itu saya pas murotal itu seperti itu. Ya, saya ikut lomba tersebut, tapi anehnya saya nggak baca murotal waktu itu. Saya baca tilawah, mujawad seperti yang saya baca di awal tadi itu. Begitu. Nah, karena saya baca yang mujawad, dan memang saya tertarik ke mujawad kori-kori yang pakai nagong gitu, yang temponya lantang. Akhirnya saya tampil dengan mujawad, saya juara 2 waktu itu, karena tidak sesuai dengan lombanya. Ya. Nah, akhirnya tahun depannya saya mulai ikut MTQ lagi. Ikut mulai MTQ tingkat desa, kecamatan, juara 1 terus kabupaten, provinsi, nasional. Di tahun 2012 itu MTQ internasional se-ASEAN di Singapura. Alhamdulillah Indonesia juara umum. Saya alhamdulillah juara 1 waktu itu. Nah, mulai dari situ muncul keberkahan. Seperti kata Ustaz Agus tadi, banyak keberkahan dengan Al-Quran ini. Nah, pada saat itu, karena di Singapura itu dihadiri sama Menteri Agama, dipanggil saya. Dipanggil terus dikasih tahu, Nak Samsuri nanti kita undang ke Istana Negara ya. Luar biasa kan? Gak nyangka gitu. Kori yang berasal dari kampung bisa masuk Istana Negara gitu. Itu berkah Al-Quran. Akhirnya diajak orang tua, kakek, terus adik-adik masuk Istana Negara. Luar biasa, senang luar biasa masuk TV gitu. Ditonton sama tahun 2013. Nah, tidak henti dari situ. Pas saya mau masuk kuliah, tuh saya diamanahkan untuk menjadi peserta mewakili Indonesia di Iran tahun 2017 kemarin. 2017 MTQ di Iran, tapi saya nggak bisa pergi karena visanya nggak bisa keluar. Akhirnya karena saya lama di Jakarta, ditelepon sama dosen UI. Kebetulan itu satu daerah sama saya, orang Bima, dosen di UI. Sorry, ayo kita jalan-jalan ke UI. Akhirnya saya jalan-jalan ke UI. Ternyata saya disuruh jadi imam maghrib waktu itu, yang maghrib. Dan di belakangnya itu ada makmum, ada dosen yang ngurus administrasi. Nah, dari situ setelah saya jadi imam, tiba-tiba ditawarin kita masuk UI. Sorry, masuk UI ya. Mau milih jurusan apa aja silakan. Mau milih kedokteran silakan. Tapi karena background saya di tilawah, jadi saya pilih jurusan sastra Arab. Alhamdulillah sekarang sudah semester 5 di jurusan sastra Arab di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, itu berkah Al-Quran itu. Ditawari masuk UI, beasiswa tempat tinggal gratis, pokoknya difasilitasi. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya ketika saya sudah masuk UI, ternyata yang awalnya tadi saya tidak jadi ke Irak, pas masuk UI saya tiba-tiba dipanggil untuk MTQ di Turki. Nah, mungkin luar biasa ya karena waktu itu saya nggak jadi ke Irak itu, wah saya langsung sakit waktu itu. Karena kan semua orang Bima itu udah tahu itu, udah diumumin, udah doa sebelum berangkat udah semuanya udah tahu. Nah, akhirnya karena nggak jadi, akhirnya kecewa kan itu. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan terbaik. Doa itu terus. Akhirnya setelah masuk UI, tiba-tiba dipanggil untuk MTQ di Turki, luar biasa seperti itu. Nah, ketika MTQ di Turki itu ada 68 negara. 68 negara itu
banyak, mulai dari negara Amerika, bahkan Jerman, dari Tanzania, Afrika, banyak dari negara-negara Timur Tengah. Nah, akhirnya setelah saya tampil mensihat, nah ada satu peserta dari, kalau misalnya dari Uzbekistan, dia itu kayaknya apa ya, kagum gitu, datang ke saya. Tiba-tiba ditanya, anehnya dia nggak tanya, min aina anta, nggak tanya seperti itu. Dari mana kamu berasal? Kan ditanya seperti itu, tapi ditanya hal anta Indonesia gitu. Langsung ditanya hal anta Indonesia. Apa kamu orang Indonesia? Langsung ditebak. Artinya apa? Ternyata kori-kori Indonesia ini memang diakui, memang diakui gitu. Setiap kali ada MTQ internasional, itu pasti Indonesia itu selalu juara. Asalkan nggak salah aja. Nah, iya. Asalkan nggak salah ngajinya pasti juara, insya Allah. Nah, waktu itu alhamdulillah saya masuk final. Dari 8 negara yang masuk final, ada negara Tanzania, Mauritania, negara Turki, Irak, tuh ada dari India, sama dari Libya, sama Indonesia. Akhirnya saya tampil. Alhamdulillahnya saya tampil pertama gitu. Tampil pertama karena saya tampil pertama jadi gak grogi gitu. Gak ada beban. Kan kalau tampil terakhir kan udah melihat semua nih, udah menyaksikan semua peserta lain tampil gitu. Aduh, bagus nih gini nih, jadi grogi gitu. Karena tampil pertama gak mikir seperti itu. Dan alhamdulillahnya setelah saya tampil, tiba-tiba para finalis itu langsung memberikan semangat gitu kepada saya. Insyaallah ya syabab, insyaallah ya akhi, anta markazul awal gitu. Insyaallah anta al-awwal gitu. Dia kasih dorongan kepada saya bahwa saya juara satu gitu. Juara satu. Wah, masa sih dia? Iya. Nah, sehari setelah itu saya diajak para peserta itu semuanya dari 68 negara itu diajak keliling kota Istanbul. Wah, luar biasa Istanbul itu. Nah, tiba di suatu masjid, namanya Masjid Biru, di sana itu ada Masjid Biru, Masjid Sultan Ahmad. Nah, tiba-tiba imam besar masjid ini panggil saya untuk mengaji di depan. Kenapa kok saya dipanggil gitu? Saya tiba-tiba dipanggil untuk mengaji di depan para jemaah. Itu bahkan turis-turis pun ikut nonton, ikut nonton. Karena kan di sana tempat wisata juga. Akhirnya saya tampil. Nah, setelah saya tampil, tiba-tiba saya diculik. Sama siapa? Sama panitia penyelenggara MTQ. Nah, kenapa saya diculik? Ternyata saya dibawa ke arena penutupan. Ternyata saya diajak gladiresik gitu untuk latihan. Ternyata saya menanyakan kenapa saya dipanggil gitu. Ya. Apakah saya juaranya? Apakah saya juara satunya? Saya tanya gitu kan. Insyaallah antar awal. Kaget udah oleh itu berdoa mudah-mudahan perkataan panitia ini benar gitu. Nah, setelah malamnya, karena penutupan itu malam hari, itu luar biasa dihadiri sama Presiden Erdogan, biasa dari juri-juri dari berbagai negara, terus para menteri-menterinya luar biasa. Nah, setelah pas azan penutupan, pas pemberian penghargaan itu dipanggil Indonesia, kata protokolnya. Otomatis saya merasa kaget gitu, Siapa lagi orang Indonesia kalau bukan saya yang peserta gitu. Akhirnya setelah kata Indonesia diumumin, Korin Syamsul Firdaus. Akhirnya saya luar biasa terharu banget gitu. Rasanya gimana luar biasa. Momen itu. Iya. Nah, pas maju karena di atas sudah ditungguin sama Presiden Erdogan, maju. Luar biasanya Presiden Erdogan itu luar biasa. Di saat saya mau salaman, beliau tolak tangan saya, malah dicium saya, dipeluk saya. Ya Allah, dan saya nangis. Terus beliau mengatakan karena beliau juga pandai bahasa Arab. Masya Allah ya syabab mumtaz. Kaifa tadrusul Quran di Indonesia. Dia ingin menanyakan bagaimana metode belajar di Indonesia. Kenapa kok bagus itu gitu.
Nah, karena waktu yang terbatas, saya menjawab Alhamdulillah, azamil fadli rabbi. Memang ini adalah keutamaan yang Allah berikan, kata saya. Akhirnya beliau pun langsung peluk saya langsung gitu. Saya nangis lagi, ya Allah. Habis itu luar biasa, setelah pulang dari Indonesia ternyata viral. Ternyata banyak stasiun TV yang ngundang. Karena kan sebelumnya kan banyak kori-kori Indonesia yang juara MTQ internasional. Ada namanya Ustaz Salman Abdillah namanya itu, juara di Irak. Tapi juara satu juga, tapi dia nggak terlalu dipublish, nggak terlalu viral. Pas saya pulang dari Turki ternyata viral. Nah, itu banyak keberkahan dari situ. Diundang ke stasiun TV, diundang sama Presiden Jokowi masuk ke istana negara, terus dikasih haji, umroh, banyak pokoknya. Dikasih beasiswa banyak lah. Itu masuk istana yang kedua. Iya, yang kedua kali. Dan luar biasa pokoknya, itulah Ustaz. Memang kalau saya pikir-pikir kembali ke usaha awal saya itu memang kalau istilah pepatah mengatakan itu proses tidak mengkhianati hasil gitu. Nah, saya pikir bagaimana perjuangan orang tua saya, pendidik saya, luar biasa banget Ustaz. Mungkin demikian dulu Ustaz. Oke, ya. Sudah kita dengarkan tadi cerita dari beliau bagaimana perjalanan mengikuti MTQ mulai dari dari SD sampai akhirnya bisa lanjut ke tingkat internasional yang terakhir di Turki dan kemudian yang baru ini di MTQ MN Unsia ya. Nah ini waktu di Aceh saya tuh kan ikut juga waktu lomba itu di masjid itu saya ngeliatin aja ini Samsuri itu yang viral itu ya. Saya cuma bisa ngeliatin aja. Yang lain pada foto-foto itu waktu itu. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa ke UNS saya dalam hati gitu. Alhamdulillah sekarang ketemu, alhamdulillah. Nah, kita udah melihat tadi juga bagaimana keberkahan-keberkahan yang bisa diraih dari kedekatan seorang dengan Al-Quran. Nah sekarang yang penting Ustaz, saya mau bertanya bagaimana rasa dari Ustaz menjaga niat tetap ikhlas lillahi ta'ala ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita tampil itu bagaimana rasa dari Ustaz? Jadi yang lain juga yang sedang belajar niatnya bagaimana? Kalau dulu kita niat ya hanya untuk belajar ke diri kita atau orang tua, tapi sekarang kan ada yang niat untuk viral, untuk masuk YouTube, untuk bisa ikut yang lainnya. Bagaimana cara menjaganya menurut Ustaz? Awalnya itu saya belajar Al-Quran itu sebenarnya saya tuh pokoknya nggak tertarik ikut MTQ awalnya itu, karena saya dipaksa sama orang tua untuk belajar ngaji ya, nggak ada niat untuk ikut MTQ dulu. Nah, awalnya saya belajar ngaji itu memang karena perintah dari orang tua, karena kan bagaimanapun orang tua yang menjadikan anaknya itu pintar ngaji, gitu, anak yang soleh, gitu, anak yang berbakti dengan belajar Al-Quran. Gitu. Nah, ternyata setelah saya belajar tentang Al-Quran dan ternyata sesudah itu Allah memberikan anugerah rahmat kepada saya berupa suara yang indah gitu. Nah, mungkin cara saya menjaga niat itu ya kita harus memikirkan dulu. Ini kan luar biasa ya. Itu tadi yang saya ceritakan tentang kenikmatan. Bagaimana setelah pulang dari Turki banyak pemberian hadiah dan segala macam yang berkaitan dengan dunia misalnya. Nah, saya pulang memikirkan bahwa bisa jadi yang Allah berikan ini bukan semata-mata nikmat, gitu. Bisa jadi itu ujian. Karena kan kita nggak tahu, mungkin sebulan dari sini saya bisa jadi tidak lagi mempunyai suara yang bagus. Itu kan semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di saat saya membaca Al-Quran itu pun saya merasakan bagaimana nikmat yang Allah berikan itu luar biasa. Merupakan anugerah rahmat dari Allah yang luar biasa bagi saya. Dan itu tidak dimiliki sama orang lain, tapi Allah memilih kita gitu untuk menitipkan suara yang indah ini. Nah, itu menjadi beban juga bagi saya untuk menjaga amanah ataupun anugerah yang Allah berikan itu. Apakah saya bisa menjaga dengan baik apa enggak? Jadi seperti itu. Oke. Kemudian Ustaz, ini pertanyaan terakhir dari saya. Ada banyak akhwat, ikhwan yang mungkin di sini
apa namanya guru TPQ atau juga mungkin takmir masjid, para imam di masjid-masjid di Solo, ustazah, apa testimoni dari Ustaz juga pesan untuk mereka agar terus semangat belajar dan juga mengajarkan Al-Quran, karena kita tahu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Silakan. Ya, luar biasa. Iya. Tentang pesan atau motivasi, saya teringat sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan, itu pernah beliau mengatakan innalillahi ahliina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di kalangan para manusia. Terus para sahabat bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Terus Rasulullah menjawab, "Qala hum ahlul Qur'an, ahlullah wa khasatuh." Mereka adalah orang-orang para ahli Quran. Mereka adalah yang menjadi keluarganya Allah. Mereka orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli Quran ini merupakan keluarga Allah. Jadi keluarga Allah apa? Jadi keluarga, misalkan jadi keluarga rektor, misalnya jadi keluarga presiden, itu aja sudah membuat kita bangga. Apalagi menjadi keluarga Allah. Nah, yang dikatakan dalam hadis tadi itu ahlul Quran. Nah, siapakah yang menjadi ahlul Quran di sini? Apakah dia seorang qori? Apakah dia seorang hafiz? Tentu bukan hanya itu. Mereka yang senantiasa menjaga niatnya untuk belajar Al-Quran dan juga memahami Al-Quran lebih dalam dan lebih-lebih mengamalkan Al-Quran. Bukan hanya mereka hafiz Quran. Nah, mulai dari situ, itu hadis itu saja sudah membuat kita itu semangat gitu untuk menjadi ahli Quran. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis lain, Rasulullah mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah, kalau bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqul alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca Quran satu huruf aja di dalam Al-Quran itu, maka Allah akan memberikan kebaikan. Dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Nah, apalagi kita kalau membaca Al-Quran itu, misalkan satu halaman per hari, satu juz per hari, luar biasa. Itu banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Dan yang paling penting tentang niat gitu, membaca Al-Quran. Jangan jadikan niat membaca Al-Quran untuk viral, untuk menjadi terkenal, untuk dihormati orang lain, tapi mikirkan bagaimana Al-Quran itu memberikan yang terbaik di akhirat. Karena kan orang yang dekat dengan Al-Quran akan diberikan syafaat oleh Al-Quran di hari kiamat nanti, dan menjadi penolong bagi keluarganya, 10 keluarganya yang sudah tentu masuk neraka karena dia ahli dalam Al-Quran, dia diangkat ke surga, ya, masuk ke surga. Itu luar biasanya para orang-orang yang menjaga Al-Quran. Ya, jadi ngobrol-ngobrol kita bersama Ustaz Samsuri Firdaus. Ikuti tadi bagaimana perjalanan beliau ikut MTQ, kemudian kita dengarkan juga bagaimana tips beliau untuk menjaga niat, dan terakhir tadi pesan-pesan bagaimana agar kita tetap semangat dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, sekarang saya membuka satu pertanyaan, satu penanya gitu ya. Monggo silakan angkat tangannya. Iya, Bapak. Silakan. Maju coba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Murwanto ya, dari TPQ Nurul Huda juga di Tawangsari, Sukoharjo Selatan. Terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya kepada Ustaz Samsuri Firdaus berkaitan dengan tips-tips atau istilahnya motivasi untuk lebih mencintai Al-Quran lagi. Langsung saja saya bertanya. Tadi di awal testimoni menyampaikan di
dimulai cerita dari ibu dan semangat ibu, doa ibu. Tapi kami selaku lelaki ya ingin tahu dari motivasi ayah. Mohon maaf nanti jika berkenan cerita ya boleh cerita, namun jika tidak juga tidak masalah. Motivasi dari seorang ayah atau mungkin ayah itu ikut andil dalam sahabat saya Samsul ini bisa sampai seperti ini, bisa mohon disampaikan biar kami para lelaki juga mengikuti jejak ayah panjenengan itu, biar bisa mendidik putri atau putra-putra kami bisa lebih mencintai Al-Quran. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, bagaimana perjuangan seorang ayah? Tadi di awal saya sudah menceritakan bahwa yang paling berperan itu hanyalah ibu gitu. Tapi ada peran-peran yang sangat luar biasa, sangat istimewa bagi saya itu dari seorang ayah. Ketika saya mulai latihan itu, mulai di orang tua saya itu tahu bahwa saya punya bakat. Yang pertama kali semangat itu, yang punya semangat lebih itu adalah ayah gitu. Ayah saya, bagaimana ayah saya itu mengantarkan saya guru ngaji, terus beliau itu tunggu sampai ngaji itu selesai gitu, tungguin didengarin nasihat-nasihat dari guru, karena waktu itu saya belum bisa dengar secara lebih paham gitu, karena kan masih kecil juga belum terlalu paham. Nah, orang tua saya, ayah saya itu dengarkan kata guru saya bagaimana itu, misalkan cara memperpanjang napas, misalkan cara membuat suara bagus gitu. Dengarkan tips-tips dari guru ngaji saya, dan itu dengarkan oleh ayah saya. Nah, ketika saat pulang ke rumah itu setiap pagi ataupun malam itu ayah saya selalu mengajak saya untuk latihan gitu. Nah, subuh itu dibangunkan saya, bahkan disiram pakai air supaya bangun. Bahkan sampai kalau saya nggak latihan, nggak turuti keinginan ayah itu, kan ayah saya mau latihan tiap hari, tapi saya kadang-kadang malas gitu. Kadang-kadang saya diusir dari rumah gitu. Kadang-kadang saya diusir dari rumah oleh ayah saya, setelah 1-2 hari kembali lagi ke rumah gitu. Nah, itu luar biasa perjuangan ayah itu. Dan melalui ayah pun saya bisa mengetahui cara bagaimana menjaga suara, menjaga pernapasan. Kata ayah, tadi kata gurumu gitu. Pas misalkan ini, pas kamu lagi mandi itu kan ada bak air, kata ayah saya, bak air. Nah, kamu masukkan kepala kamu di bak itu, terus teriak. Kalau kamu teriak dalam air, tidak ada yang dengar. Kamu mau teriak sekeras mungkin, boleh. Teriak sepanjang mungkin, boleh. Akhirnya saya praktekkan itu, kata ayah saya itu, saya praktekkan dengan kata ayah saya itu, setiap kali saya mau mandi gitu. Akhirnya lama-lama ternyata bisa juga, bisa napas saya itu jadi panjang gitu, suara saya jadi tinggi karena berkat ilmu dari ayah saya itu. Nah gitu. Ya, dan yang mengantarkan saya itu ke guru ngaji maupun ke acara-acara, misalnya kalau ada acara itu selalu ayah. Selalu ayah motivasi. Pas kemarin MTQ di Turki itu ayah saya selalu bilang, "Nah, tetap konsisten latihan, jaga akhlak, jaga perbuatan, hindari hal-hal yang berbau maksiat, karena maksiat itu akan mengantarkan kita tidak menjadi orang sukses gitu." Kata ayah seperti itu, jaga akhlak, itu yang paling ditekankan oleh ayah saya. Akhirnya pas saya tampil pun saya memikirkan wajah ayah saya gitu. Wajah ayah, karena beliau paling banyak berperan, dan juga yang paling karena kan kita tahu bahwa doa ibu itu paling mustajab. Akhirnya saya minta doa dari ibu dan minta tipsnya dari ayah. Jadi seperti itu. Memang perjuangan seorang ayah bagi saya itu sangat luar biasa. Termasuk sampai menit saya sekarang bisa seperti ini karena mungkin kebanyakan dari ayah. Itu seperti itu. Ya, tidak komplit ya. Jadi yang pertama bagaimana perjuangan seorang ibu. Sekarang dari pertanyaan Pak Murwanto tadi melengkapi bagaimana perjuangan seorang ayah untuk mendidik seorang Samsuri Firdaus.
Pak Purwanto nanti ada door prize dari panitia, silakan di hubungi ya. Hadirin dan jemaah sekalian, sebenarnya kita masih ingin tanya-tanya lagi ya, lebih dalam, lebih panjang, tapi waktu yang membatasi kita. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Ustaz Samsuri bisa hadir di Solo lagi, mungkin di tempat yang lain, di Masjid Siti Aisyah mungkin ya nanti. Mungkin di Masjid Nurul Huda juga bisa. Kita akan akhiri sesi talkshow pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menginspirasi kita semuanya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada penyerahan vendel dan bingkisan oleh ketua panitia. Kami persilahkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.